Saudara, banyaknya calon mahasiswa yang lolos seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau yang dikenal dengan SNPMB, namun tidak melakukan pendaftaran ulang yang juga sekarang menjadi sorotan. Isu kendala ekonomi hingga kabar puluhan ribu kursi di perguruan tinggi negeri yang terancam kosong pun kini mencuat ke publik. Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya Bapak Edward Wolok, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMP 2026. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Mbak Gisa. Ya Pak, sebenarnya berapa sih Pak jumlah resmi peserta SNPMB yang tidak melakukan daftar ulang tahun ini? Benarkah angka yang mencuat ke publik ini ada sekitar 60 ribu orang yang tidak daftar ulang Pak? Jadi pertama saya ingin meluruskan ya, bahwasanya untuk data 2026 itu belum bisa kita rilis karena memang proses seleksi itu masih berlangsung untuk jalur mandiri. Adapun mengenai isu data yang beredar di masyarakat itu yang terkait 60 ribu sekian, itu adalah data 2025. Jadi sebenarnya penjelasannya adalah dari daya tampung total 2025 yang sejumlah 627.957, itu ada 60.000 lebih yang tidak terisi. Tidak terisinya itu pertama melalui daya tampung yang tidak terisi. Daya tampung yang tidak terisi itu artinya memang yang diterima di bawah daya tampung gitu ya. Jadi ada 42.316 itu yang yang daya tampungnya tidak terisi. Adapun yang tidak daftar ulang itu adalah 17.816. Penjelasan ini kita berikan untuk menggambarkan bahwasannya dari total daya tampung yang 627.000 sekian, yang diterima itu adalah 585.642. Jadi ada memang 42.315 kursi itu yang tidak terisi, bukan tidak daftar ulang. Yang tidak daftar ulang itu adalah 17.816 peserta. Gitu Mbak Gisa. Oke, baik. Berarti sebenarnya untuk data konkret yang tahun ini tentunya masih dikaji oleh tim begitu ya Pak? Masih dikaji dan masih menunggu selesainya seleksi mandiri. Karena daya tampungnya kan total gitu. Nah, seleksi mandiri ini insya Allah akan selesai di akhir Juli, maka sebisa mungkin sesegera itu kita akan rilis data untuk 2026. Gitu. Baik, Tetapi Pak Edward. ya. Ya, lalu apa penyebab utama banyaknya peserta ini yang tidak melakukan daftar ulang dari proses seleksi tersebut, Pak? Ya, jadi kalau 2025 ada 17.816 peserta yang tidak daftar ulang, itu dikarenakan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan prodi yang diterima itu biasanya bukan pilihan pertamanya, gitu ya, bukan pilihan pertama, sehingga berusaha untuk mendapatkan pilihan pertama melalui jalur yang lain. Sehingga jalur yang sudah ya diterima di SNBT misalnya, itu jadinya tidak terisi. Yang kedua, ada juga yang diterima di prodi-prodi kedinasan, gitu. Jadi sudah lulus SNBT, tetapi lantas terterima di jalur-jalur prodi-prodi kedinasan maupun di SNBP. Dan yang ketiga yang sedang kita dalami gitu terkait dengan kaitannya dengan KIPK misalnya. Apakah ini ada kaitannya misalnya dengan peserta yang lulus lewat jalur KIPK, lantas dia tidak eligible atau tidak mendapatkan beasiswa, ini seperti apa? Itu yang sedang kita kaji terus saat ini. Gitu Mbak Gisa. Baik, Pak, membahas KPIK juga ini menyangkut tentunya kondisi ekonomi Ya. keluarga mahasiswa yang diterima misalnya. Dan memang di media ini juga banyak yang menyebutkan kendala terbesarnya ini karena faktor ekonomi. Tapi kalau dari kementerian sendiri, Pak, berdasarkan fakta di lapangan itu, seberapa besar faktor kendala ekonomi untuk mempengaruhi keputusan peserta untuk akhirnya membatalkan diri masuk ke PTN? Oke, jadi pertama memang kalau terkait dengan UKT ya, biaya uang kuliah tunggal, perlu kita pahami bersama bahwasanya uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri itu terdiri dari beberapa kategori gitu. Jadi untuk prodi yang sama gitu, UKT-nya itu bervariasi dari kategori 1 sampai kategori 9. Nah, kategori ini memang dengan besaran UKT yang berbeda. Dan besaran UKT ini ditentukan oleh profiling mahasiswa. Jadi apabila mahasiswa kemudian dengan orang tua atau wali yang memang pendapatannya eh,
cukup atau besar, maka dia pasti akan mendapatkan UKT yang lebih tinggi daripada yang kurang mampu gitu. Dan ini berusaha selalu kita kedepankan azas fairness dalam menetapkan itu. Tetapi yang menarik adalah terkait dengan KIPK tadi. Karena sebagaimana kita ketahui bersama gitu, yang mendaftar lewat jalur KIPK itu tidak semuanya lulus mendapatkan KIPK. Dan apabila dia tidak mendapatkan KIPK, maka dari kampus itu akan menempatkan di kategori UKT yang rendah, gitu. Kemudian sambil juga diupayakan untuk mencarikan beasiswa lain berdasarkan kondisi dari masing-masing kampus. Tetapi data terkini terkait kondisi ini sedang kita uh, validasi karena proses seleksi sedang berjalan, dan insya Allah apabila selesai kita mungkin akan publiskan secara umum gitu. Baik, Pak Edward, apakah dengan banyaknya peserta yang tidak daftar ulang menyebabkan bangku di perguruan tinggi ini juga akan kosong, Pak? Iya, karena ketika kuota di perguruan tinggi itu pertama sudah ditetapkan sejak awal. Kemudian termasuk persentasenya dan sistem pengalihan kursi melalui 3 jalur tadi. Dan apabila dia tidak terisi, maka kita tidak bisa menambahkan atau mengambil peserta yang dinyatakan tidak lulus sebelumnya, tidak bisa. Jadi memang ya, kita berdasarkan yang diterima, kemudian dari yang diterima berapa yang daftar ulang, ya itu yang diterima. Kita kan tidak bisa menggantikannya dengan yang lain gitu, karena proses seleksinya mengikat gitu ya. Jadi misalnya ada kursi SNBP yang kosong hari ini dan sudah seleksi SNBT sudah selesai, maka itu tidak bisa lantas diisi, itu nggak bisa karena ini terkait dengan kualitas dari sistem penerimaan ya, penjaminan mutunya kan tetap harus kita jaga. Baik, berarti jika dikatakan dalam satu fakultas ini yang diterima melalui jalur seleksi tes maupun berprestasi tersebut 70 bangku begitu, Pak. Ya, Dan ternyata sudah keterima ada 70 nama, lalu 20 mahasiswanya ini tidak mendaftar ulang, tetap saja dalam angkatan tersebut hanya ada 50 mahasiswa. Seperti itu betul, ya, Pak? betul, betul, betul. Sampai dengan jalur mandiri ya, sampai dengan jalur mandiri, Ya. bukan cuma ada dua. Semua proses penyeleksian untuk Ya, masuk ke perguruan betul, tinggi betul. negeri begitu. Ya, jadi Oke. kalau total kuotanya 100, lantas Mm-mm. sudah diterima 100 gitu sampai jalur mandiri, tetapi totally yang daftar ulang misalnya hanya 90, ya udah 90. Tidak akan ditambahkan untuk kembali menjadi 100 gitu. Kemdikti Saintek juga baru-baru ini kan sudah mengeluarkan rilis terkait permasalahan SNPMB pada tahun 2025 lalu yang tadi Pak Edward juga sudah sampaikan. Nah, seberapa besar dan signifikan hasil investigasi tersebut dengan permasalahan yang dihadapi tahun ini, Pak, yang sekarang juga menjadi sorotan? Sebenarnya kalau di tahun ini sebagai penanggung jawab SNPMB 2026 ya, kami baru mendapatkan laporan dari PTN terkait dengan eh, masalah yang sebagaimana yang di 2025. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami bersama gitu ya, Mbak Gisa, bahwasannya sebenarnya tren tren keterisian kursi itu memang dalam 3 tahun terakhir itu kecenderungannya memang di 90%. Nah, ini sedang kita evaluasi juga. Apakah memang ada prodi-prodi yang peminatnya sudah tidak sebanyak sebelumnya seperti apa, itu juga akan kita evaluasi gitu ya. Karena di sisi lain pada prodi-prodi tertentu ketika kita melakukan sistem penerimaan, masyarakat juga mengeluh kok sedikit sekali yang diterima misalnya. Karena totally kan yang diterima ini dari pendaftar itu kan tidak lebih dari 35%. Ini oleh sebagian masyarakat dianggap terlalu kecil. Tetapi di sisi lain kita kan tidak bisa dengan mudah untuk menambah daya tampung dan sebagainya, karena itu harus ada disesuaikan dengan semua kondisi dari PTN yang ada di Indonesia gitu. Baik, Pak, melihat kondisi saat ini dan mungkin 3 tahun ke belakang, apa langkah dari kementerian untuk mengisi kuota yang kosong dan mencegah kejadian serupa atau angka yang besar terhadap mahasiswa yang tidak daftar ulang, Pak? Apakah mungkin dari pemerintah ini menambah kuota KIPK atau bagaimana sih, Pak? Kalau melihat tren pendaftar ke IPK, memang opsi itu sesuatu yang sangat rasional ya dan baik gitu. Apabila memang kuota KIPK itu
bisa ditambah gitu. Karena sebagaimana kita ketahui ada yang masuk di kriteria-kriteria yang apa ya bisa dikatakan kriteria-kriteria yang kritis ya, antara desil 1 sampai 4 gitu, kemudian ini terutama yang desil 5 misalnya. Tentu ini fenomena yang perlu kita perhatikan gitu. Kemudian yang berikut yang perlu dipahami adalah kalau terkait dengan daftar ulang, yang memang ya kita agak susah membendung ini terkait dengan animo. Jadi ketika seorang peserta memang dia sangat kekeh atau berkeras gitu ya untuk keterima di pilihan pertamanya gitu, tentu dia akan mencari jalan untuk bisa itu. Itu nggak bisa kita salahkan. Termasuk juga dengan misalnya terterima di prodi kedinasan maupun beasiswa luar negeri. Tetapi agar supaya kursi ini bisa lebih optimal, tentu kita akan melakukan evaluasi terkait penyebab utama tidak daftar ulang seperti apa, langkah antisipasinya seperti apa. Saya berikan contoh. Misalnya untuk lulus SNBP itu sudah ditetapkan. Bagi peserta yang lulus SNBP lantas tidak daftar ulang, maka yang bersangkutan tidak bisa untuk mendaftar apalagi lulus di jalur SNBT dan Mandiri. Sempat ada masukan bahwasannya bagaimana kalau SNBT pun diperlakukan sama gitu. Apabila dia sudah lulus SNBT, maka dia tidak bisa ikut mandiri misalnya. Tetapi sekali lagi ini masih kita kaji karena kita tidak ingin kebijakan yang diambil itu akan merugikan calon mahasiswa. Karena ini terkait dengan passion dan peminatan dia. Sehingga sejak awal kita selalu mewanti-wanti ketika pilihan itu ada 1, 2, 3, atau 4, pastikan bahwasanya pilihan yang diambil itu adalah pilihan yang akan nantinya dimasuki gitu. Jangan pilihan yang akan ditinggal karena sekali lagi di sisi lain ketika ada yang tidak mendaftar ulang 17.816 ini misalnya yang kursinya kosong karena tidak mendaftar ulang, di sisi lain ada lebih dari itu gitu, bahkan bisa sampai ratusan ribu orang yang berharap sebenarnya dengan kursi itu kan gitu. Jadi tentu ini yang akan kita evaluasi terus ke depan agar supaya bisa memberikan solusi yang terbaik gitu. Baik Pak Edward, berarti sejauh ini faktor ekonomi dan kendala ekonomi bukan menjadi poin utama banyaknya mahasiswa siswa yang akhirnya tidak mendaftar ulang ya Pak? Eh, Sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi ya dan keluhan dari perguruan tinggi terkait tidak daftar ulangnya karena kondisi ekonomi. Karena tadi kondisi ekonomi itu atau besaran UKT itu kan bukan satu angka. UKT itu ada 8 bahkan 9 kategori yang menyesuaikan dengan kemampuannya masing-masing gitu. Sehingga kita tidak bisa berkata sebenarnya hari ini ada UKT yang mahal. Kenapa? Karena UKT itu menyesuaikan dengan kemampuan daripada profiling calon mahasiswa. Dan kita sangat membuka ruang gitu apabila misalnya setelah UKT ditetapkan lantas tidak mungkin merasa tidak sesuai dengan kemampuan, itu kampus masih memperbolehkan untuk banding sehingga akan ada verifikasi ulang gitu. Verifikasi ulang berdasarkan profiling daripada calon mahasiswa tadi gitu. Kalaupun memang ada kendala ekonomi itu biasanya di KIPK. Saya berikan contoh gitu. Misalnya dia mendaftar KIPK, calon mahasiswa ini dari eh, Sumatera Utara, lulus di Gorontalo, dan ternyata dia tidak mendapatkan KIPK. Ini kemungkinan besar kursi di Gorontalo ini nggak akan diambil oleh yang bersangkutan. Karena dia akan mengambil apabila mendapatkan beasiswa tadi. Tetapi akan beda ketika dia lulus di perguruan tinggi di Sumatera Utara. Meskipun dia tidak mendapatkan KIPK, tetapi dengan penempatan UKT yang rendah, kemudian dengan peluang beasiswa yang diusahakan oleh perguruan tinggi setempat, tentu itu membuka peluang lebih besar dan akses yang lebih mudah bagi yang bersangkutan untuk mengisi kursi tersebut. Nah, mengamati fenomena ini yang terus akan kita lakukan evaluasi. Oke, baik. Nah, yang terakhir saya juga mau bertanya, Pak, mengenai pilihan pertama dan kedua ini sebenarnya masalah yang terjadi setiap tahun dan juga banyak ditemukan ternyata dari kementeriannya sendiri banyak mahasiswa yang akhirnya tidak daftar ulang karena itu pilihan kedua prodi yang tidak sebenarnya diinginkan. Evaluasinya apa, Pak? Karena ini kan kalau masalah ini sudah berlangsung sejak lama gitu ya, Pak, sejak proses seleksi ini ada. eh yang kita harus memperhatikan yang saya sampaikan tadi. Kebijakan yang kita ambil kita tidak ingin merugikan calon mahasiswa. Kalau misalnya ada 100.000 yang lulus di pilihan kedua,
lantas ada 10.000 yang tidak mengambilnya, tentu tidak bisa juga kita serta-merta mengambil kebijakan untuk menutup pilihan kedua. Karena terbukti ada 90.000 yang tetap mengambil pilihan kedua itu. Nah, ini yang mungkin kita akan lakukan sosialisasi dan pemahaman apabila dibutuhkan regulasi yang memperkuat untuk tidak meninggalkan kursi tersebut, mungkin itu bisa saja akan kita ambil ke depan. Baik, terima kasih banyak Terima Pak kasih, Mbak Edward Rita. Terima untuk kasih. waktunya dan juga tadi berbincang mengenai penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Terima kasih Pak, tentunya dari pemerintah juga tentu mengupayakan jika memang ada faktor ekonomi ataupun kendala ekonomi untuk mahasiswa ini tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Terima Betul. kasih sudah menyaksikan Sedang Viral bersama saya Agi Safebila, sampai jumpa.